Ada satu kejadian yang membuat saya cukup merinding juga, terkejut juga. Ada satu jamaah yang Masya Allah ketika saya antar untuk melaksanakan tawaf, ya memang sudah sepuh jamaah ini, itu ketika sudah berhadapan dengan Ka'bah gitu ya, dia bilang, "Ustadz, mana Ka'bahnya?" gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Muksid Haitami. Insyaallah Bapak Ibu Sahabat sekalian, sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan berikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah, Madinah, Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu Sahabat sekalian, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya membawa jemaah umroh yang Masya Allah luar biasa. Jadi jemaah ini lain daripada jemaah yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena program umrohnya itu agendanya tidak biasa. Kita berangkat umroh itu bisa ke Taif, kemudian bisa ke Madain Saleh, ya, kemudian ke Al-Ula, ke pemakaman syuhada Badar, dan masih banyak tempat-tempat lain, bahkan nyampe ke Tabo, ke Yanbu, ya, pantai buatan yang ada di Arab Saudi. Nah, alhamdulillah saya diperkenalkan dengan satu kiai yang memiliki atau mempunyai KBIH ini, dan beliau kalau umroh itu umrohnya tidak cuma satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan kalau di Mekah misalnya kita ngambil 6 hari atau 8 hari, itu setiap hari melaksanakan ibadah umroh. Jadi bayangkan, setiap hari umroh. Dan di Madinah itu, ketika kita di Madinah, setiap waktu, ya, selesai sholat fardu di Masjid Nabawi, kita menuju ke Masjid Kuba. Ya, tujuannya adalah untuk mengejar pahala umroh. Nah, di sana pada saat bersama dengan jemaah ini banyak sekali tempat-tempat yang kita kunjungi, ya, yang kita kunjungi selain tempat-tempat biasa ziarah Madinah, Mekah, itu ada tempat-tempat lain yang tidak semua jamaah umroh itu bisa mengunjunginya. Contohnya ketika kita berkunjung di Taif misalnya, kita ke Al-Hada, kemudian ke pabrik pembuatan minyak wangi mawar yang ada di Taif, ya, kemudian ke pemakaman atau ke makam sahabat Nabi Ibnu Abbas gitu ya di Taif, kemudian juga ke tempat-tempat lain gitu ya. Dan ada satu kejadian yang membuat saya cukup merinding juga, terkejut juga. Ada satu jamaah yang Masya Allah ketika saya antar untuk melaksanakan tawaf, ya memang sudah sepuh jamaah ini, itu ketika sudah berhadapan dengan Ka'bah gitu ya, dia bilang, "Ustadz, mana Ka'bahnya?" gitu. Saya sempat kaget gitu. Kenapa? Karena jarak antara saya dengan jamaah yang satu ini dengan Ka'bah itu tidak begitu jauh, ya. Artinya saya membawa jamaah ini di lantai 2. Artinya posisi kita dengan Ka'bah itu cukup dekat, ya. Tapi wallahu alam apa yang menyebabkan Bapak ini, ya, jamaah ini tidak bisa kemudian melihat Ka'bah, sehingga saya harus beberapa kali meyakinkan bahwa Ka'bah itu ya ada di depan kita, dekat dengan kita bisa melihat Ka'bah. Tapi beberapa kali si jamaah itu, ya, berbicara atau mengatakan dia tidak bisa melihat Ka'bah. Saya tidak tahu, Allah alam, apa yang menyebabkan jamaah tersebut tidak bisa melihat Ka'bah. Tapi kemudian dari sana saya mendapatkan satu hikmah bahwa ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh, maka ini sudah banyak atau sering ditanyakan, apa yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Tentunya ya kita harus membebaskan atau harus meminta maaf atas segala kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang pertama, berarti kita bisa membaca istighfar, kemudian kita bisa sholat taubat. Kalau kesalahan kita atau dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita punya dosa atau kita punya salah dengan sesama kita, dengan saudara misalnya, dengan tetangga dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa hanya meminta ampun, hanya sholat taubat atau mengistighfari atau beristighfar atas kesalahan tersebut, tapi kita harus mendatangi orang itu dan kita harus minta maaf, harus face to face atau mendatanginya dan meminta maaf sampai orang itu memaafkan kita kalau kita yang salah, ya. Begitu seterusnya dengan orang yang lain yang kita punya salah dengan mereka, kita harus datangi satu-satu gitu. Terlebih lagi kalau misalnya kita punya salah dengan nauzubillah min dzalik, ya, dengan orang tua, ya itu udah bahaya lagi. Kita harus betul-betul meyakinkan bahwa kita sudah diridhoi, sudah dimaafkan oleh orang tua atau oleh orang terdekat dengan kita semua. Nah, ya belajar dari kasus atau dari kisah ini bahwa itu tadi, sebisa mungkin sebelum kita berangkat umroh itu tidak ada sangkutan dengan siapapun. Entah itu hutang, entah itu kesalahan, entah itu apalah, semuanya yang berhubungan dengan dosa atau kesalahan kita di tanah air, kita bebaskan, kita selesaikan terlebih dahulu, baru kita kemudian bisa melaksanakan ibadah di tanah suci dengan tenang. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita masih meninggalkan sesuatu yang ada hubungannya dengan utang piutang atau dengan saudara, ada apa namanya, ada kesalahan atau ada dosa yang kita belum selesaikan, kemudian kita bawa ke tanah suci, maka khawatir itu akan menghambat ibadah kita di tanah suci, ya. Bisa jadi apa yang tadi saya kisahkan, ya, mengenai jamaah yang tidak bisa melihat Ka'bah itu mungkin punya satu atau dua kesalahan yang diperbuat di tanah air, kemudian belum diselesaikan sehingga efeknya itu bisa dirasakan ketika melaksanakan ibadah umroh di tanah suci, terutama pada saat melaksanakan tawaf atau pada saat ingin melihat Ka'bah gitu, ya. Di video yang lalu saya sempat menceritakan tentang satu kasus yang sama. Jadi ada jamaah ibu-ibu, ya, yang setelah melaksanakan tawaf wajib itu, ya, tawaf umroh, pulang ke hotel dia marah-marah. Kenapa? Karena dia bercerita setelah pulang ke kamar, dia bilang bahwa dia tidak bisa pada saat tawaf itu tidak melihat Ka'bah. Dia bilang, saya jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari tanah air ke sini kok nggak melihat Ka'bah. Nah, itu yang membuat saya juga kaget, sehingga saya kemudian membawanya kembali ke dekat Ka'bah, dan setelah beberapa kali membimbingnya untuk beristighfar, mengingat apa kesalahannya, apa dosanya ketika di tanah air, maka alhamdulillah kemudian bisa melihat Ka'bah. Nah, itu pada saat itu ada saudara anaknya, ya, yang suami istri yang menjadi saksi bahwa betul si ibu ini tidak melihat Ka'bah, dan pada saat saya ajak kembali ke dekat Ka'bah, saya ajak juga agar bisa menjadi saksi bahwa si ibu ini, jamaah ini, sudah bisa melihat Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, poin dari video ini adalah saya tidak bosan-bosan mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu sahabat sekalian calon jamaah umroh, agar kita membersihkan hati kita kemudian ketika kita ingin berangkat ke tanah suci. Karena namanya tanah suci berarti kita harus betul-betul siap secara mental, secara pikiran, ya, hati harus betul-betul kita siapkan, mental, fisik juga harus kita siapkan agar ketika kita sampai di sana betul-betul kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamuan yang luar biasa. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada yang ingin berkonsultasi, bertanya seputar umroh, boleh WhatsApp saya di nomor ini, dan bisa juga DM saya di Instagram bawah ini. Insya Allah akan saya jawab
dan kita bisa berkomunikasi di sana. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.